Halo semua, kali ini kita akan membahas materi tentang karbohidrat. Kalau kita mendengar kata karbohidrat, kita pasti langsung mengingat dengan nasi, roti, mie, jagung, pokoknya semua makanan yang membuat perut kita menjadi kenyang. Tapi perlu diketahui juga bahwa madu, gula, sayur, buah, dan susu juga merupakan sumber karbohidrat. Betul tidak ya? Kalau penasaran, mari kita ikuti materi berikut ini tentang karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida yang berarti gula. Secara kimia, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehida atau polihidroksiketon, yaitu senyawa yang memiliki banyak gugus hidroksi dan gugus aldehid. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun atas C, karbon, H, hidrogen, dan O, oksigen, dengan perbandingan 1:2:1. Jadi rumus kimianya itu adalah CnH2ON. Karbohidrat merupakan salah satu unsur makanan yang penting bagi tubuh. Salah satu fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi sehingga manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Lanjut, kita akan membahas klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi karbohidrat ini terbagi menjadi dua, ada karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana ini terbagi menjadi 4, ada monosakarida, disakarida, gula, alkohol, oligosakarida. Yang pertama kita akan membahas monosakarida. Monosakarida ini adalah gugus gula yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis menjadi gugus yang lebih sederhana. Sebagian besar dihidrolisis menjadi gugus yang lebih sederhana. Sebagian besar monosakarida dikenal sebagai heksosa karena terdiri atas 6 rantai atau cincin karbon. Yang kedua ada disakarida. Disakarida ini adalah gabungan dari dua monosakarida sehingga dapat dihidrolisis menjadi gugus gula yang lebih sederhana. Disakarida ini terdiri atas dua unit monosakarida yang terikat satu sama lain melalui reaksi kondensasi. Kedua monosakarida saling mengikat berupa ikatan glikosidik melalui satu atom oksigen. Selanjutnya di sini ada gula alkohol. Gula alkohol ini terdiri dari 3, ada sorbitol, manitol, dan inositol. Sorbitol ini terdapat di dalam beberapa jenis buah dan secara komersial dibuat dari glukosa. Enzim aldosa reduktase dapat mengubah gugus aldehid dalam glukosa menjadi alkohol. Yang kedua ada manitol, adalah alkohol yang dibuat dari monosakarida, manosa, dan glukosa. Manitol ini terdapat di dalam nanas, asparagus, ubi jalar, dan wortel. Yang terakhir ada inositol. Nah, inositol ini merupakan alkohol siklis yang menyerupai glukosa. Inositol ini terdapat di dalam bahan makanan, terutama dalam sekam serealia. Lanjut kita ke oligosakarida. Oligosakarida ini terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Terbagi menjadi 2, ada rafinosa dan fruktan. Rafinosa ini adalah oligosakarida yang terdiri atas unit-unit glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Terdapat di dalam biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan kacang-kacangan, serta tidak dapat dicegah oleh enzim-enzim pencernaan. Yang kedua ada fruktan. Fruktan ini adalah sekelompok oligo dan polisakarida yang terdiri atas beberapa unit fruktosa yang terikat dengan satu molekul gluktosa. Fruktan terdapat di dalam sereal, bawang merah, bawang putih, dan juga asparagus. Selanjutnya kita akan membahas tentang karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini terbagi menjadi 2, ada polisakarida pati dan juga ada polisakarida non-pati atau serat. Nah, polisakarida pati ini adalah gabungan dari banyak gugus gula sederhana dan dapat dihidrolisis menjadi gugus gula yang lebih sederhana. Karbohidrat kompleks ini dapat mengandung sampai 3000 unit gula sederhana yang tersusun dalam bentuk rantai panjang lurus atau bercabang. Gula sesederhana ini terutama adalah glukosa. Nah, di polisakarida pati ini terdiri dari 3 jenis, ada patin, ada dextrin, ada glikogen. Nah, pati ini merupakan simpanan karbohidrat dalam tumbuh-tumbuhan dan merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia di seluruh dunia. Apa saja sih? Berupa padi-padian, biji-bijian, dan juga umbi-umbian. Yang kedua ada dextrin. Ini merupakan produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis parsial pati. Dextrin ini lebih manis daripada pati dengan daya larut lebih tinggi dan lebih mudah dicerna. Yang terakhir adalah glikogen.
Glikogen ini dinamakan juga patih hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan juga hewan, terutama terdapat di dalam hati dan otot. Glikogen ini terdiri atas unit-unit glukosa dalam bentuk rantai lebih bercabang daripada amilopektin. Yang kedua ada polisakarida non-patih atau serat, terbagi menjadi dua, ada serat yang dapat larut dalam air dan ada serat yang tidak dapat larut di dalam air. Yang pertama kita akan membahas serat yang dapat larut dalam air, itu terbagi menjadi tiga, ada pektin, ada gum, ada mukilase. Pektin ini berfungsi sebagai perekat antara dinding sel, kemudian merupakan polimer renesa dan asam galaktonorat dengan cabang galaktosa dan arabinosa. Yang kedua ada gum. Ini terdiri dari glukosa, ada galaktosa, manosa, arabinosa, ramnesa, dan asam uronat. Yang terakhir ada mukilasi. Mukilasi ini adalah struktur kompleks yang mempunyai ciri khas yaitu memiliki komponen asam degalakturonat terdapat dalam biji-bijian. Yang kedua ada serat yang tidak dapat larut di dalam air, terbagi menjadi tiga jenis, ada selulosa, hemiselulosa, dan lignit. Nah, untuk selulosa ini merupakan struktur kristal yang sangat stabil, melunakkan dan memberikan bentuk pada feses karena mampu menyerap air, kemudian membantu gerak peristaltik usus, membantu defekasi dan mencegah konstipasi. Yang kedua ada hemiselulosa, merupakan bagian utama serat serabilia, terdiri atas polimer-polimer cabang heterogen, heksosa, pentosa, dan asam uronat. Yang terakhir ada lignin. Lignin ini memberikan kekuatan pada struktur tumbuh-tumbuhan terdapat di tangkai sayur-sayuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber karbohidrat. Apa saja sih sumber-sumber karbohidrat itu? Karbohidrat itu merupakan bahan makanan yang bisa diubah menjadi atau gula selama proses pencernaan. Sumber karbohidrat ini dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu padi-padian, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Yang pertama ada padi-padian, itu berupa beras, gandum, dan jagung. Yang kedua ada umbi-umbian, itu berupa ubi, talas, kentang, dan singkong. Yang ketiga ada kacang-kacangan, dapat berupa kacang kedelai, kacang merah, dan juga kacang hijau. Yang terakhir ada wortel dan beet. Ini relatif lebih banyak mengandung karbohidrat. Yang terakhir kita akan membahas fungsi dan peran karbohidrat. Nah, fungsi dan peran karbohidrat ini merupakan zat gizi yang dapat diambil untuk menjadikan energi bagi tubuh manusia. Jika tidak ada karbohidrat, maka manusia tidak akan memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, karbohidrat juga memiliki peran yang sangat aktif dalam kelangsungan hidup seseorang manusia. Karbohidrat ini sendiri memiliki fungsi yang sangat banyak bagi tubuh manusia, dan sebagian besar fungsinya adalah memberikan nutrisi dan energi bagi tubuh. Saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari karbohidrat. Yang pertama itu adalah menyediakan energi bagi tubuh. Seperti yang telah dijelaskan di atas, fungsi utama energi adalah sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Kebutuhan energi dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini nantinya akan dipecah menjadi glukosa dan akan diserap ke dalam darah. Yang kedua, ada karbohidrat juga sebagai pemberi rasa manis pada makanan. Yang ketiga, ada karbohidrat sebagai penghemat protein. Yang keempat ada karbohidrat sebagai pengatur metabolisme lemak, dan yang terakhir ada karbohidrat membantu pengeluaran feses. Karbohidrat membantu pengeluaran feses. Selanjutnya metabolisme karbohidrat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu metabolisme karbohidrat. Jadi, metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Nah, saya juga akan menjelaskan proses-proses metabolisme karbohidrat. Dengan melalui suatu deretan proses-proses kimiawi, glukosa dan glikogen dapat diubah menjadi asam pirufat. Nah, asam pirufat ini merupakan zat antara yang sangat penting dalam metabolisme karbohidrat. Asam pirufat dapat segera diolah lebih lanjut dalam suatu proses pada siklus Krebs. Nah, bagaimana sih proses-proses metabolisme karbohidrat? Metabolisme karbohidrat dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan seperti nasi, mie, gula, tepung, atau roti akan diproses terlebih dahulu menjadi bentuk yang paling kecil atau paling sederhana yang disebut dengan glukosa.
Kemudian glukosa ini akan melalui dua proses. Nah, apakah dia disimpan untuk menjadi sumber energi di masa mendatang atau langsung digunakan? Pertama, apabila dia disimpan terlebih dahulu, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen, di mana melalui proses glikogenesis. Saat pembentukan glikogen ini kemudian nanti disimpan di organ otot dan hati, dan apabila sudah cukup maka sisanya akan digunakan ketika masa yang akan datang, di mana tubuh membutuhkan glukosa. Maka glikogen simpanan tadi akan diproses atau dipecah melalui proses glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, proses kedua adalah pembentukan energi dari glukosa yang sudah ada dalam tubuh, di mana energi ini dalam bentuk ATP atau yang biasa disebut adenosin trifosfat. Sebelumnya, glukosa akan diubah terlebih dahulu menjadi asam pirufat melalui proses yang dinamakan glikolisis atau pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, asam pirufat ini sebelum menjadi energi atau ATP akan melalui proses yang dinamakan dekarboksilasi oksidatif, yaitu proses jalur respirasi aerob dan asam pirufat, sehingga menghasilkan asetil koenzim A atau disebut juga asetil CoA. Nantinya asetil CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs dan akhirnya menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk ATP.